Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bikin video yang mulai 2026 ini kita bakal rutin setiap bulan satu video untuk jawabin pertanyaan teman-teman semua di Instagram, di sosial media. Bagaimana sih cara berinvestasi, bagaimana cara membedakan aset, dan bagaimana cara membedakan liabilitas. Video ini tujuannya pengen ngebantu orang lain supaya lebih sadar dengan pentingnya berinvestasi dan supaya kalian nggak bodoh-bodoh banget ya tentang keuangan, supaya kalian bisa hidup lebih baik lagi dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai dari investasi leher ke atas atau juga investasi ke aset, terserah kalian. Yang kalian pengen tahunya itu apa, kalian boleh tanya saya. Kita bakal bikin ya Q&A di Instagram dan kalian bisa langsung cek Instagram saya di sini ya. Nanti di situ dalam setiap bulan saya bakal bikin Q&A dan kalian bisa langsung nanya di situ di story Instagram saya, teman-teman ya. Jadi video ini bisa panjang banget, bisa pendek banget, tergantung orang yang bertanya berapa banyak. Jadi buat kalian semua yang mau bertanya silahkan nanti cek di situ. Dan ya, oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Rizal _ Bang, saran invest di mana? Mungkin sebelumnya nanti buat teman-teman semua ya, kalau nanya mungkin lebih diperjelas ya. Tujuan ini pengennya nanyanya apa, tapi saya di sini coba tangkap ya. Bang, saran invest di mana? Saya perlu tahu juga ya, kalian ini orangnya yang seperti apa ya. Apakah kalian ini masih bujang atau belum berkeluarga atau ada tanggungan apa? Itu kalau bisa di next videonya kalian teman-teman semua lengkapi supaya saya lebih tahu dan bisa kasih saran yang mungkin bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi saya bakal jawabin dengan berdasarkan apa yang kalian tanyakan. Jadi secara langsung semoga ini bisa membantu teman-teman semua, but this is not financial advice, teman-teman ya. Oke, saran investasi di mana ya? Ini tergantung dengan kalian lagi, teman-teman. Apakah kalian ini remaja bujangan atau kalian sudah berkeluarga? Tapi kalau misalnya saya anggap Rizal ini masih anak muda, belum berkeluarga, jadi belum ada tanggungan yang gimana-gimana. Jadi harusnya dia bisa growth itu lebih cepat, karena jangan terlalu banyak gaya atau besar gengsi, pengen beli apa-apa itu berdasarkan gengsi. Tapi ya kalaulah duit kalian itu kalau bisa ya 70% itu langsung masuk ke investasi dan 30%-nya itu buat biaya hidup kalian ya. Jangan kebanyakan gaya kalau masih miskin. Kalau bisa malahan tuh 10% itu buat biaya hidup kalian. Makan seadanya aja, nggak perlu pacaran yang harus nongkrong, harus nonton gimana-gimana. Kebanyakan nongkrong nggak usah. Tapi utamakan kalian itu udah bisa compounding dari kalian masih muda. Apalagi kalau kalian startnya lebih cepat itu lebih bagus. Jadi saran investasi terbaik di mana ya? Kalau kalian masih muda, kalian bisa investasi ke aset yang mungkin saat ini bisa dibilang berisiko. Itu ada aset kripto namanya, ada Bitcoin, ada XRP, ada lain-lain ya. Terserah kalian mau beli apa, kalian pelajari itu sendiri. Tapi kalau ditanya aset yang bisa ngasih return cepat itu kripto. Tapi kripto ini sangat volatil, teman-teman ya. Kalian nggak akan bisa bertahan di market kripto kalau kalian nggak punya ilmunya. Jadi investasi leher ke atas dulu ya, perbanyak ilmu kalian supaya kalian bisa ngepilah atau bisa bertahan di market kripto yang sangat volatil ini. Kedua, kalau kalian mau yang lebih aman ya, ke aset apa ya, itu gold, teman-teman ya, karena ini aset yang sudah bertahan dari ribuan tahun yang lalu. Jadi emas itu adalah aset yang sudah bisa dibilang safe haven. Jadi kalau kalian beli emas saja ya, kalian pegang emasnya itu lambat ya, 10 tahun sampai 20 tahun ke depan itu pasti nilainya bakal naik. Tapi kalau kalian mau dapat return yang cepat ya, itu kalian bisa investasi ke aset di kripto ya. Tapi kripto ini volatil dan kalian harus ngerti dulu bagaimana cara bermain di kripto. Itu kalau kalian nggak ngerti ya kalian bakal rugi. Jadi belajar dulu untuk bisa paham dengan aset kriptonya. Terus kalau kalian mau yang aman, kalian bisa beli gold atau kalian beli obligasi, beli saham ya, blue chip, mau Indo atau mau US, itu terserah kalian, teman-teman. Kalian ngertinya di mana? Kan ini nanyanya aset. Jadi saya jawabnya berdasarkan aset aja, saham, obligasi, dan kalian bisa beli RDPU yang lebih aman-aman ya, dengan return 6-7% per tahun. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Kalau kalian mau yang aman ya itu tadi RDPU, habis itu obligasi seperti gold juga. Jadi ya tergantung kalian. Tapi kalau kalian mau cepet ya kalian bisa coba invest
invest ke kripto atau saham, tapi dua aset ini nih, aset investasi ini nih sangat berisiko karena sangat volatil teman-teman ya. Kalian perlu ilmunya supaya kalian bisa cuan dan kalian bisa bertahan, karena untuk bertahan dalam jangka panjang di dua aset yang sangat volatil ini sangat sulit teman-teman. Makanya kalau kalian mau main di kripto atau di saham itu kalian beli aja aset-aset yang sudah blue chip, yang sudah dalam jangka panjang itu sudah cukup kuat secara komunitas dan juga secara fundamentalnya. Oke ya, Rijal, jadi saran investasinya disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Kamu mau yang aman atau mau yang kasih return gede begitu. Semoga membantu ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini dari DM ya. Ini kebanyakan nanyanya tuh ke DM. Jadi kalau kalian mau nanya nanti pas di story aja teman-teman. Jadi jangan nanyanya di DM, karena di DM ini kadang bisa tenggelam ya, nggak kebaca. Jadi buat teman-teman semua, di next video atau di bulan Maret nanti kalian nanyanya di story yang saya bikin teman-teman ya. Jadi kita masih jawabin karena yang nanya masih sedikit, jadi kita ambil juga yang dari DM ya, supaya videonya agak panjang. Oke, dari Leon.tgg. Assalamualaikum kak, gue ingin merubah hidup gue dan masa depan keluarga gue. Coba kak izin masukannya cara jadi orang sukses dan jadi triliuner ya. Kalau kalian mau jadi orang yang sukses ya kalian harus all out ya. Kalian harus belajar, kalian harus fokus, kalian harus konsisten dan jadi yang terbaik di bidangnya ya. Kalian mau jadi apa nih? Kalian mau jadi content creator misalnya ya. Jadi yang terbaik sebagai content creator ya, kalian belajar ngedit, kalian belajar cara bikin hook, kalian cara belajar penyampaian, kalian perbaiki cara ngomong kalian. Banyak yang harus kalian pelajari supaya kalian bisa berhasil di bidang kalian ya. Untuk menjadi seorang triliuner itu bonus menurut saya ya. Yang penting kalian lakukan yang terbaik. Jadi jangan menilai itu dari uang yang kalian dapatkan atau tujuan kalian tuh pengen jadi seorang triliuner. Tapi kalian harus belajar dari bertahap dari prosesnya supaya kalian itu bisa jadi orang yang bertumbuh dan berkembang. Karena kalau kalian cuma ngelihat cuman dari nominal duitnya ya, itu kalian nggak bakal bisa bertahan lama teman-teman ya. Ini adalah psikologi yang memang dimiliki manusia. Ketika manusia belum bisa ya, atau belum punya psikologinya untuk bisa bertahan atau punya uang yang begitu besar, pasti gue jamin ya dalam waktu mungkin 2-3 tahun aja, mau duitnya sebanyak apapun pasti bakal habis teman-teman. Ini sama seperti yang terjadi di Tuban kemarin ya, di tahun 2022 atau 2021 kalau nggak salah, koreksi if I'm wrong, di tahun berapa itunya. Jadi pada saat itu ya, banyak sekali di salah satu kampung itu menjadi orang yang kaya mendadak teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi ya, pada saat itu mereka akhirnya miskin kembali ya, uangnya habis. Akhirnya mereka demo menyalahkan yang beli lahan mereka, padahal kan mereka itu cuan ya miliaran, bahkan sampai tertingginya tuh saya baca belasan miliar. Tapi apa yang terjadi dalam 2-3 tahun, duitnya ikut habis juga. Itulah kenapa ya, ketika kalian bisa dapat uang sebesar apapun tapi kalian tidak punya ilmunya untuk mempertahankan uang tersebut atau bahkan untuk mengembangkan uang tersebut, kalian adalah orang yang miskin secara psikologi finansial. Makanya buat kalian, supaya kalian bisa menjadi orang yang sukses ya, kerja sekeras mungkin ya, cari uang sebanyak mungkin, kalian compounding selambat mungkin. Nggak apa-apa returnnya mungkin kecil ya, 10% atau 7-10%. Yang penting kalian lakukan secara konsisten dan fokus dalam jangka panjang ya. Kalian compound terus ya. Makanya ada Warren Buffett bilang itu, compounding itu adalah keajaiban dunia ke-8. Itulah kenapa ada orang-orang yang super kaya banget, itu karena mereka bisa ngelola duit mereka supaya terus berkembang, bukan habis. Jadi caranya ya, buat Lion Dot berapa tadi, kalau kamu mau ngerubah hidup, belajar financial terlebih dahulu. Di sekolah kan nggak diajarin tuh. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin masih sekolah atau yang masih kuliah, kalian cari circle yang bisa ngasih kalian insight baru tentang financial. Kalian belajar, jangan terima mentah-mentah teman-teman semua informasi, tapi kalian pilah lagi, kalian analisa kembali apakah itu benar atau salahnya teman-teman ya. Karena orang yang kalian anggap pintar pun sebagai seorang influencer termasuk saya, itu mungkin saya bisa salah juga teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa mengkoreksi ya, karena saya kan ngasih jawaban nih, itu kalian bisa harus koreksi juga apakah jawabannya ini benar atau salah ya. Kalian cari lagi informasinya yang valid seperti apa. Jadi untuk jadi orang sukses, jadilah
yang terbaik di bidangmu ya. Tekuni bidangnya 1% dan fokus secara konsisten ya. Hasilnya tidak akan terlihat dalam jangka pendek, pasti perlu waktu. Nggak akan ada ya orang kaya itu instan dalam waktu 1-2 tahun. Semuanya itu perlu waktu ya, paling nggak 5-10 tahun sampai benar-benar kelihatan hasilnya. Dan di saat ketika hasilnya itu belum kelihatan, di saat masih proses itu, belajarlah untuk fokus dan konsisten ya. Itu kunci yang pasti bikin kalian bisa jadi orang yang sukses. Dan kalau mau jadi sukses ya, pahami finansial seperti apa. Saran terbaik itu kalian pakai leverage yang saat ini semua orang bisa pakai, yaitu bikin video. Itu leverage-nya buat orang tahu bahwa kalian itu punya kemampuan. Jadi orang bakal rela bayar kalian berapapun karena kalian punya value. Jadi semoga itu membantu ya, Lion. Sorry kalau jawabannya nggak sesuai, tapi kita bakal terus improve ke depannya. Semoga membantu. Oke, selanjutnya dari Ilham Ikmarul ya. Jadi Ilham bertanya ya, permisi bang, mau tanya nih soal menyicil utang bayar tanah. Menurut abang apakah rekomendasi atau tidak? Pertama, ngutang itu udah sesuatu yang salah dalam finansial dasar, teman-teman. Dalam dasar finansial itu utang itu sudah salah. Jadi ini mau nyicil dengan utang untuk bayar tanah. Jadi itu sudah sesuatu yang salah sebenarnya ya. Karena kenapa ya? Dengan kalian berhutang itu ngebuat finansial kalian itu dicekik. Jadi kalian itu nggak bisa ngapa-ngapainin duit kalian itu ya untuk misalnya beli buku, buat beli kurs online. Jadi setengah napas dari uang kalian itu sudah pasti untuk bayar utang. Itulah kenapa ya dalam dunia finansial utang itu atau riba itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Kalau kalian memang perlu banget, tunggu dan pikirkan, mungkin dalam 2-3 minggu kalian pikirkan apakah itu bakal kalian perlukan atau tidak. Kalau misalnya dalam waktu 2 atau 3 minggu itu kalian nggak berpikir itu perlu banget, ya berarti kalian nggak usah beli. Karena apalagi nih sampai ngutang teman-teman ya, karena bayar tanah dengan utang itu nyicil itu sangat-sangat menyalahi, karena utang itu adalah dasar dari kehancuran finansial teman-teman. Itu namanya leverage ya. Jadi sudah pasti ini sangat-sangat tidak rekomendasi. Kalau kalian memang pengen banget beli tanah, jangan dengan cara berhutang. Kalian nabung aja, nabung dulu ya sampai kekumpul duitnya, baru kalian nanti beli cash. Jangan kalian ngutang ya terus kalian beli tanah ya, karena nilai tanahnya itu belum tentu naik di masa depan. Apalagi kalau kalian beli tanahnya di lokasi yang antah barantah ya. Jadi karena kalian termakan oleh omongan orang lain, ini adalah nanti di sini nih bakal dibangun jadi perkotaan. Belum tentu kan belum tentu tuh dalam waktu 5-10 tahun itu memang bakal dibangun perkotaan di situ, dan itu perlu waktu, dan tanah itu tidak liquid teman-teman ya. Kalian kalau mau jual tanah itu perlu waktu ya, dan perlu nyari orang yang mau beli, dan apakah itu bisa kalian cari dalam waktu singkat atau tidak orangnya. Kalau kalian butuh BU atau butuh duit banget di saat itu ya, kalian nggak bisa langsung cairin duitnya kan, akhirnya kalian ngutang lagi akhirnya. Makanya kalau bisa ya kalian kuatin finansial kalian dulu ya untuk biaya hidup kalian 1-2 tahun. Terus kalau kalian memang pengen punya tanah, beli dengan cash, jangan berhutang. Jadi pertanyaan tadi ya mungkin sudah secara tidak langsung terjawab. Jadi apakah rekomendasi atau tidak? Sama sekali tidak rekomendasi beli tanah nyicil dengan berhutang ya. Jadi Ilham, semoga ini membantu. Jadi jangan pernah berhutang ya sebelum terlambat ya. Jadi jangan berhutang. Oke ya teman-teman. Jadi cuman 3 orang ya yang bakal saya jawabin di video kali ini. Thank you semuanya yang sudah bertanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa nyampai informasinya ke kalian, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Buat teman-teman semua ya, klik like video ini, share juga ke teman-teman kalian, bantu subscribe YouTube channel saya. Instagram saya di sini, TikTok saya di sini, YouTube saya di sini. Kalian boleh ikutin semua sosial media saya, dan kita lihat 5-10 tahun ke depan akan jadi seperti apa teman-teman ya. Jadi thank you semuanya. Nama saya Aldian. Semoga kita jadi orang yang sukses di masa depan.